Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2017. Peminatan Linguistik. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiolinguistik dengan subtema alih kode dan campur kode dalam penggunaan bahasa. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Dalam proses ketergantungan ini dapat berupa komunikasi dan interaksi antar sesama manusia yang terhimpun dalam suatu masyarakat sosial. Dalam proses berinteraksi, masyarakat biasanya menggunakan bahasa sebagai penunjang komunikasi tersebut. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan proses penggabungan dua bahasa atau lebih yang terjadi di dalam komunikasi tersebut. Menurut Jendra dalam buku Sosiolinguistik tahun 2001, kontak bahasa merupakan proses kondisi sosiolinguistik yang memungkinkan terjadinya tindakan spontan untuk mengganti kode bahasa yang sedang digunakan. Nah, dari fenomena kontak bahasa tersebut, tidak lagi sebatas menggunakan bahasa nasional dengan bahasa daerah, melainkan menggunakan bahasa asing dengan bahasa daerah, bahasa asing dengan bahasa nasional. Kemudian bisa juga mencakup 3 penggunaan bahasa tersebut, yaitu bahasa asing, bahasa nasional, dan bahasa daerah. Nah, dari fenomena tersebut akhirnya muncul berupa fenomena kebahasaan, yaitu alih kode dan campur kode. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu alih kode. Alih kode merupakan istilah umum untuk menyebut atau pergantian dari bahasa satu ke bahasa lainnya. Alih kode ini juga sangat tergantung dengan aspek kebahasaan multilingual, di mana masyarakat bahasa multilingual tidak bisa menggunakan hanya satu bahasa saja, melainkan satu atau lebih dari bahasa tersebut. Seperti contoh, seorang penutur yang awalnya menggunakan bahasa Jawa, kemudian ia beralih ke bahasa Inggris. Nah, ini yang disebut dengan alih kode. Kemudian masyarakat multilingual tersebut menggunakan berbagai bahasa ini untuk mendukung fungsi bahasa sesuai dengan konteks bahasa tersebut. Sama seperti halnya penggunaan bahasa formal dan informal. Beberapa pakar sosiolinguistik juga melihat dari 3 segi bahasa dalam alih kode. Yang pertama ada bahasa. Nah, yang termasuk ke dalam segi bahasa ini merupakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Kemudian segi yang kedua yaitu ragam. Yang termasuk ke dalam segi ragam ini yaitu bahasa formal dan informal. Kemudian yang terakhir ada tingkat tutur. Yang termasuk ke dalam segi tingkat tutur ada ngoko dan kromo. Di dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah bahasa ngoko dan bahasa kromo. Bahasa ngoko ini penggunaannya lebih ke tatanan atau padanan penggunaan bahasa yang lebih kasar. Kemudian untuk penggunaan tata kromo ini lebih ke penggunaan bahasa secara halus. Materi yang kedua yaitu campur kode. Campur kode terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, kemudian disisipi dengan bahasa lainnya sebagai penunjang bahasa dominan tersebut. Nah, campur kode ini juga berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, aspek keagamaan, dan tingkat pendidikan. Campur kode juga memiliki hubungan timbal balik antara peranan dan fungsi kebahasaan tersebut. Sama seperti halnya alih kode, campur kode juga disebabkan oleh masyarakat multilingual, di mana masyarakat multilingual tidak bisa menggunakan hanya satu bahasa saja. Kemudian campur kode tidak memiliki fungsi dan tujuan yang jelas karena dilakukan secara tidak sadar. Alih kode dan campur kode ini memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup nyata. Untuk persamaannya yaitu alih kode dan campur kode sama-sama menggunakan masyarakat multilingual. Sedangkan perbedaannya yaitu alih kode dilihat dari penggunaan bahasa secara masing-masing dan dilakukan dengan sadar. Sedangkan campur kode dilihat dari penggunaan bahasa secara dominan kemudian disisipi dengan bahasa lainnya sebagai unsur penunjang bahasa tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.